Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kota Mahis, Provinsi Balqa, Yordania. Kita akan berziarah ke makam petilasan Nabi Khidir alaihi salam yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di daerah Mahis, Kegubernuran Balqa. Kita akan berziarah ke makam Nabi Khidir alaihissalam yang ada di tempat ini. Di makam Nabi Khidir, salah satunya yang ada di Jordania adalah ada di daerah yang bernama Mahis. Mahis itu ada di daerah Balqa. Di negara Yordania ada 5 situs yang diyakini sebagai jejak petilasan Nabi Khidir alaihissalam, yaitu di kota Salt, kota Mahis, kota Fuhais, dan kota Ramah. Keempatnya terletak di Provinsi Balqa, Yordania, dan satu situs lagi terletak di Provinsi Irbid, tepatnya di distrik Petros. Makam petilasan Nabi Khidir yang ada di kota Mahis ini terletak di sebelah barat pusat kota Mahis, berjarak 5 km dari Wadi Su'aib, tempat makam Nabi Su'aib alaihissalam. Makam petilasan ini berbentuk sebuah ruangan berukuran 4 kali 4 meter yang di atasnya ada kubah dan panji-panji berwarna hijau. Bangunan ini memiliki 2 pintu, yaitu di sisi utara dan sisi timur. Bangunan ini terletak di sebidang tanah yang cukup luas dan dikelilingi beberapa pohon yang berumur cukup tua. Makam petilasan ini dibangun berdasarkan keyakinan penduduk kota Mahis bahwa Nabi Khidir pernah menetap di tempat ini untuk beribadah, yaitu saat beliau beristirahat di Ainul Hadrah. Kemudian dibangunlah tempat ini sebagai penghormatan untuk sosok beliau. Makam ini terbuka bagi peziarah Muslim maupun peziarah Kristen. Ketika kita masuk ke makam ini, kita akan melihat simbol-simbol agama Kristen dan kepercayaannya atas sosok Nabi Khidir di sisi kanan bangunan. Di sisi kiri bangunan terdapat simbol-simbol agama Islam dan penggalan ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir merupakan sosok Nabi yang misterius. Selain kisah tentang Nabi Khidir yang mengajarkan tentang ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa, asal-usul dan kisah lainnya tentang Nabi Khidir tidak banyak disebutkan. Sebagian sumber menyebutkan bahwa nama asli dari Nabi Khidir adalah Balya bin Malkan. Nama Al-Khidir memiliki akar yang sama persis dengan kata Al-Akhdar atau Al-Hadra di dalam bahasa Arab yang berarti hijau. Oleh karena itu, arti nama Nabi Khidir secara tradisional dianggap sebagai sosok yang kehadirannya membuat tempat tersebut menjadi hijau atau subur. Adapun sosok Nabi Khidir di dalam kepercayaan Kristen yang dijelaskan di tempat ini dikenal dengan nama Saint George. Dalam berbagai tradisi keislaman, Nabi Khidir digambarkan sebagai utusan, nabi atau wali yang mengajarkan ilmu-ilmu rahasia. Keberadaan Nabi Khidir hingga kini masih merupakan sebuah misteri yang oleh sebagian kalangan Islam
diyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Hal itu didasarkan pada pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir memperoleh amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para walinya. Sekarang kita sudah di dalam makam Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam makam ini ada beberapa ornamen yang itu menunjukkan kepercayaan dari keberadaan Nabi Khidir alaihissalam, baik di dalam agama Islam maupun di agama Kristen. Di sini dicantumkan penggalan dari ayat Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82, yang mana dalam ayat ini menerangkan tentang Nabi Khidir yang dikisahkan melakukan sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan tersebut Nabi Musa menemui beberapa kejadian yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang secara syariat itu sesuatu yang muskil atau aneh. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan hikmah dari setiap kegiatan yang dianggap aneh oleh Nabi Musa tersebut. Di sini juga ada penggalan surat Al-Ikhlas secara lengkap ya. Jadi satu surat utuh. Kemudian ada sama ini masih surat Al-Ikhlas. Kemudian ada kaligrafi berbentuk namanya perahu, yang di dalam perahu itu dicantumkan nama-nama Allah yang mulia atau yang sering kita kenal dengan Asmaul Husna. Kemudian di kanan kirinya ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian di sini juga disediakan beberapa mushaf Al-Quran untuk bagi peziarah yang ingin membaca Al-Quran di tempat ini. Juga disiapkan beberapa sajadah. Kemudian di sisi setelahnya itu ada beberapa gambar dan berbagai ornamen yang menjelaskan Nabi Khidir di dalam kepercayaan agama Kristen. Nabi Khidir adalah sosok yang dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Kahfi, disebutkan sosok hamba Allah yang soleh, yang memiliki kebijaksanaan yang besar dan pengetahuan hal-hal yang rahasia, yang dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Oke, di tempat ini juga ada beberapa pohon yang menjadi proyek konservasi dari pemerintah Jordania, yaitu proyek melindungi pohon-pohon yang langka dan juga memiliki nilai historis. Di antaranya ini adalah pohon yang diperkirakan umurnya adalah 680 tahun, yang nama ilmiah dari pohon ini adalah Quercus aegilops atau dalam bahasa Arab Al-Malul. Ini umurnya sudah lebih dari 6 abad. Kemudian di bagian kanannya juga ada pohon yang sama jenisnya, cuma memiliki umur yang lebih muda dibanding pohon ini. Yang di sana umurnya 490 tahun, jadi sekitar hampir 5 abad. Selain makam Nabi Khidir yang ada di 4 tempat di Provinsi Balqa, di provinsi ini, Provinsi Balqa Yordania, juga terdapat makam para nabi lainnya dan juga makam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya terdapat makam Nabi Syuaib, Nabi Yusa, Nabi Ayub, Nabi Jad bin Nabi Ayub,
Nabi Khuzair bin Nabi Ya'qub, sahabat Abu Ubaidah bin Amr bin Jarrah, sahabat Dirar bin Azwar, sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Surahbil bin Hasanah, sahabat Amr bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Semoga kita punya kesempatan untuk mengunjungi makam-makam sahabat dan para nabi tersebut. Sekian perjalanan ziarah kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.